kami dari kelompok 2 akan membahas tentang fungi, yaitu menjelaskan fungi menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Berikut anggotanya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nova Ramadhani dengan NIM 2404114147, dan di sebelah saya Rafael Yohanes Wijaya Sanipar dengan NIM 2404112090. Saya Maya Fadil dengan NIM 2404110417. Saya Safira Alusna dengan NIM 2404110656. Saya Denisa Esther Sirolahi dengan NIM 2404113595. Saya Zahwa Permata Lisa dengan NIM 2404114606. Saya Tebi Mansa dengan NIM 2404113351. Dan saya Aditya Nisma Perdana dengan NIM 2404126221. berikut penjelasan tentang buah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur yang merugikan bagi manusia, yaitu Puccinia graminis. Puccinia graminis merupakan jamur penyebab penyakit karat batang pada gandum yang merupakan pangan yang sangat penting bagi dunia. Menurut Sick et al. 2023 menjelaskan penyakit karat batang dapat membuat kehilangan hasil panen yang besar karena menurunnya tingkat kuantitas dan kualitas biji gandum. Jamur ini memiliki siklus hidup yang kompleks yang dimana bisa sangat mudah tersebar melalui angin sehingga menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan global. Pengendalian pada jamur ini bisa dilakukan dengan penggunaan varietas gandum tahan penyakit dan pengelolaan lahan yang baik. Baik, saya di sini akan menjelaskan fungi yang merugikan, yaitu Cryptococcus neoforman. Cryptococcus neoforman merupakan patogen jamur yang dapat menyebabkan infeksi yang sangat serius seperti Cryptococcus, terutama pada kekebalan individu yang sangat lemah seperti pasien HIV atau HIV. Raja Singham et al. Menyatakan bahwa infeksi jamur ini sering menyerang sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan meningitis yang mematikan kalau tidak segera ditangani. Penyebaran infeksi jamur ini melalui inhalasi spora dari lingkungan, sehingga pencegahan dan diagnosis secara dini sangat penting untuk mengurangi angka kematian. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu fungi atau jamur yang merugikan, yaitu Puccinia graminis, di mana Puccinia graminis ini adalah jamur yang menyebabkan karat pada batang gandum, di mana batang gandum ini menjadi salah satu tahanan pangan yang penting. Menurut Singh et al. 2023 menjelaskan bahwa karat pada batang gandum ini dapat menurunkan hasil panen melalui penurunan kualitas dan kuantitas pada biji gandum, sehingga menyebabkan ancaman pangan global. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu fungi yang merugikan, yaitu fungi Candida albicans. Candida albicans merupakan jamur oportunistik yang dapat menyebabkan infeksi candidiasis pada manusia, terutama pada individu yang mempunyai imun yang lemah seperti penyandang HIV, AIDS, dan penderita diabetes, serta pengguna antibiotik pada jangka waktu panjang. Menurut Manyar et al. 2020 menyatakan bahwa Candida albicans dapat berubah bentuk dari ragi menjadi bentuk filamen yang difasilitasi invasi jaringan yang menyebabkan infeksi invasif, serta infeksi kandidiasis dapat muncul pada mulut seperti sariawan, saluran kemih, dan bahkan menjadi sistemik yang mengancam nyawa pasien jika tidak ditangani dengan tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi Aspergillosaurus atau dikenal sebagai penghasil aflatoksin atau mitoksin yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Menurut Clich et al. 2021 bahwa alfatoksin yang dihasilkan oleh Aspergillosaurus dapat mencemari hasil pertanian baik berupa jagung maupun cacing tanah selama penyimpanan yang buruk. Paparan aflatoksin yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan imun, dan dapat menimbulkan resiko kanker hati, sehingga keberadaan fungi ini dapat membahayakan bagi keamanan pangan dan kesehatan manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi yang merugikan, yaitu fungi Candida albicans. Candida albicans yaitu jamur oportunistik yang dapat menyebabkan infeksi candidiasis pada manusia, terutama pada imun yang lemah seperti penyandang penyakit AIDS, HIV, penderita diabetes, serta penggunaan antibiotik pada jangka waktu panjang.
Menurut Manyak et al. 2020 menyatakan bahwa Candida albicans dapat berubah bentuk dari ragi menjadi bentuk filamen yang memfasilitasi invasi jaringan yang dapat menyebabkan infeksi invasif. Infeksi kandidiasis pada manusia dapat muncul seperti mulut, yaitu sariawan, saluran kemih, serta infeksi sistemik yang jika tidak ditangani dengan tepat maka dapat menyebabkan ancaman bahaya terhadap penyandangnya. Fusarium dan Fusarium osporum. Nah, Fusarium osporum ini merupakan patogen tanaman yang menyebabkan tanaman layu. Banyak seperti tanaman hortikultura maupun tanaman pangan. Dan jamur ini menjelaskan bahwa jamur ini dapat menyerang sistem vaskuler tanaman, yaitu dapat menghentikan aliran air dan nutrisi, dan dapat mengakibatkan tanaman layu dan mati. Infeksinya Fusarium osporum ini adalah sulit dikendalikannya karena spora jamur ini tahan lama di dalam tanah. Selanjutnya itu dapat mengakibatkan ekonomi yang cukup sangat besar dan memaksakan petani harus mengikuti rotasi tanaman dan penggunaan Feterias tahan penyakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari jamur yang menguntungkan, yaitu Trichoderma herzianum. Trichoderma herzianum dikenal sebagai jamur antagonistik, yaitu jamur tersebut ini sebagai agen biokontrol yang melindungi tanaman dari patogen. Menurut Harman et al. 2002, Trichoderma herzianum ini bekerja melalui berbagai mekanisme, termasuk kompetisi nutrisi, parasitisme terhadap patogen, dan produksi enzim pengurai dinding sel jamur patogen. Selain itu, Trichoderma herzianum ini dapat merangsang pertumbuhan tanaman tersebut dengan menghasilkan hormon dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh tanaman dari stres lingkungan. Penggunaan Trichoderma herzianum ini sebagai biofungisida mendukung pertanian berkelanjutan yang ketergantungan untuk mengurangi dari pestisida yang berbahan kimia yang dapat berpotensi merusak ekosistem. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu fungi yang menguntungkan, yaitu fungi Aspergillus oryzae. Di mana fungi Aspergillus oryzae ini memiliki peran sangat penting dalam fermentasi makanan tradisional, khususnya di wilayah Asia Timur seperti miso, kecap, dan juga sake. Menurut Watanabe 2021 menguraikan bahwa genom Aspergillus oryzae ini banyak gennya yang mengkode enzim hidrolitik seperti lipase, protase, dan amilase, sehingga yang menguraikan bahan baku kompleks menjadi bahan baku sederhana sehingga mudah dicerna dan juga meningkatkan cita rasa. Jamur ini juga banyak mengandung nilai gizi melalui ketersediaan asam amino dan juga vitamin. Penggunaan Aspergillus oryzae ini meningkatkan peran sinergis antara sosial budaya dan juga bioteknologi modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi yang menguntungkan, yaitu fungi Saccharomyces cerevisiae. Jadi Saccharomyces cerevisiae ini dikenal sebagai ragi yang sangat penting dalam berbagai industri fermentasi, seperti roti, bir, dan bioetanol. Menurut Liu et al. Tahun 2021, fungi ini memiliki kemampuan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida, sehingga berperan utama dalam produksi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan. Selain itu, fungi Saccharomyces cerevisiae juga sering dimanfaatkan dalam organisme model dalam penelitian bioteknologi dan rekayasa genetika karena struktur genomnya yang sederhana dan teknik modifikasi genetik yang sudah maju. Rekayasa strain Saccharomyces cerevisiae telah meningkatkan toleransi terhadap alkohol dan efisiensi produksi alkohol, serta membuka peluang pengembangan bioenergi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Baik, begitulah penjelasan fungi menguntungkan dari saya.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi fungi yang menguntungkan, yaitu Penicillium chrysogenum. Jadi, Penicillium chrysogenum adalah jamur yang menjadi sumber utama pembuatan antibiotik penicillin yang ditemukan oleh Alexander Fleming dan menjadi penemuan terbesar dalam dunia medis. Menurut Houbraken dan rekan-rekannya, tahun 2020 penggunaan Penicillium chrysogenum telah menyelamatkan jutaan orang yang terinfeksi yang dulu sangat sulit untuk diobati. Penisilin yang dihasilkan jamur ini telah menjadikan pengobatan yang dapat membunuh bakteri, yaitu dengan cara menghambat pembentukan dinding selnya. Melalui rekayasa genetik, Penicillium chrysogenum ini terus berjuang keras untuk agar lebih efektif dalam pengobatannya dengan cepat dan efektif. Baik, terima Sini kasih. saya akan menjelaskan tentang jamur yang menguntungkan bagi manusia, yaitu Rhizopus oligosporus, yang dimana jamur Rhizopus oligosporus memiliki warna putih abu-abu yang bisa menjadi hitam abu-abu, yang memiliki bentuk bulat dan memiliki rhizod yang sangat pendek. Rhizopus oligosporus adalah jamur yang bisa digunakan dalam fermentasi tempe, yang dimana makanan tradisional asal Indonesia ini memiliki protein yang sangat tinggi. Menurut Note 2020, Rhizopus oligosporus mampu memecahkan protein yang kompleks menjadi peptida dan asam amino yang mudah diserap oleh tubuh manusia. Selain itu, fermentasi dengan Rhizopus oligosporus juga bisa menurunkan antinutrisi seperti fitat dan meningkatkan kandungan vitamin B dalam tubuh manusia. Proses dengan fermentasi Rhizopus oligosporus tidak hanya meningkatkan nilai gizi, tetapi juga memperbaiki tekstur rasa pada tempe sehingga menjadi protein nabati yang sangat berharga.